Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sambil istirahat habis lari pagi, gue ingin ngobrol ringan ya. Sudah lama nggak pernah ngobrol ringan. Kali ini situasi bursa transfer Manchester United, terutama di awal-awal ya. Masih ketika video ini gue bikin, masih belum ada kejelasan apakah Gyökeres, apakah Osimhen, apakah pemain lainnya. Tapi jelas terlihat bahwa memang Manchester United ini memfokuskan betul, memprioritaskan dengan tebal untuk merombak lini depannya. Selain pemain yang kabarnya akan didatangkan, yang sedang diusahakan, termasuk juga ketika gue bikin video ini Bryan Mbeumo ya. Tapi ditegaskan pemain-pemain yang akan selesai di Manchester United. Satu yang sudah pasti dan dikonfirmasi yaitu adalah Alejandro Garnacho. Alejandro Garnacho dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Ineos dan juga staf kepelatihan Manchester United ini sudah sepakat bahwa ya waktunya untuk melepas Garnacho. Padahal menurut gua kalau dari sisi data statistik bahwa Garnacho ini menjadi, kalau menurut gua ya, menjadi andalan loh lini depan Manchester United ketika musim lalu ini ada kebuntuan. Bisa dilihat bahkan dari bulan Desember Januari, bahkan pada saat itu ada informasi kalau ada minat ya dari Napoli, tapi Ruben Amorim justru memberikan waktu kesempatan yang sangat banyak banget untuk Garnacho. Dan kalau dilihat juga di atas lapangan ya, terlepas dari keputusan di sepertiga akhir yang buruk, Garnacho ini kan sebenarnya menjadi pemain yang bisa dikatakan paling mengancam, salah satu pemain yang paling mengancam di lini depan Manchester United. Nah, tapi memang kenyataannya kualitas belum ada di pemain muda ini, sehingga ya Manchester United tidak banyak ya bisa mencetak gol. Bahkan menurut gue cukup buruk lah performa dari Garnacho. Dan keputusan untuk melepas Garnacho lalu memasukkan Matheus Cunha, lalu mungkin setelahnya Bryan Mbeumo, dari situ saja terlihat memang ada keinginan untuk meningkatkan kualitas lini depan. Ketika video ini gue bikin pun juga masih belum jelas ya situasi dengan Rasmus Højlund. Kalau menurut gue dari apa yang terjadi saat ini, keadaannya nampaknya lebih ke keadaan atau situasi 50-50, 50-50. Belum pasti sang pemain ini akan dilepas, melihat bagaimana angka PSR dari Højlund ini tidak murah menurut gua. Memang kabarnya ada minat dari Napoli, tapi ya apakah Napoli ingin membayar paling tidak sekitar 50 juta euro? Kabarnya juga ada banyak klub yang berminat untuk mendatangkan Rasmus Højlund. Kalau memang itu yang terjadi, ini menjadi pertanyaan, karena bagaimana mungkin pemain yang diminati oleh banyak klub tapi tidak berkembang di Manchester United, ini ada apa? Dan menurut gua keadaannya berarti ada yang salah. Mungkin dia tidak maksimal di klub karena support yang diinginkan tidak ada gitu ya, atau tidak terjadi. Support yang gua maksud bukan hanya soal teknis, tapi juga soal non teknis. Misalnya, dan ini sudah sering sekali beberapa kali gua ungkapkan di video kali ini, di video Football United, sorry ya. Misalnya ada striker senior, ada striker yang juga bisa diandalkan oleh Manchester United yang profilnya berbeda dengan Rasmus Højlund. Gue bisa jadi salah, tapi bisa jadi situasi juga akan berubah ya. Kalau gue lihat dari beberapa pertandingan terakhir Rasmus Højlund, termasuk juga dengan post season tour Manchester United dan juga tim nasional, gue menilai ada masalah juga dari sisi percaya diri ya. Dan ini juga menurut gue menjadi hal yang harus diperhatikan, terutama untuk merekrut striker baru. Kenapa? Bukan hanya Rasmus Højlund saja yang pernah mengalami situasi mental yang down di Manchester United. Beberapa pemain sebelumnya pernah juga mengalami hal tersebut, bahkan pemain-pemain yang menurut gue punya kaliber premium. Jadi memang tidak mudah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana misalnya, ini hanya misal saja, Gyökeres tidak hadir di Manchester United dengan segala simpang siurnya. Apakah Rasmus Højlund layak untuk tetap berada di Manchester United? Menurut gua, kalau dia bisa mendapatkan sekali lagi support
yang berbeda dari periode-periode sebelumnya, ini akan menjadi hal yang menarik. Sebaliknya, kalaupun seandainya Manchester United berhasil mendatangkan Gyökeres, apakah berarti terus cukup hanya mengandalkan pemain depan itu saja ya, artinya Viktor Gyökeres saja di lini depan? Menurut gue juga tidak. Menurut gue juga tetap harus ada striker lain. Dan kalau striker lain ini misalnya dikatakan ya, oke, kan kita masih ada Chido Obi. Gue justru berpikir Chido Obi harus mendapatkan menit bermain yang juga tinggi karena dia sedang dalam development, perkembangan. Apakah dipinjamkan? Itu bisa menjadi salah satu opsinya. Apakah bolak-balik ya tim akademi, tim utama? Itu juga bisa jadi solusinya. Jangan lupa kalau seandainya terlalu memberikan hype ya, ataupun juga publikasi, ataupun juga kesempatan yang terlalu banyak di waktu yang tidak tepat, terutama untuk posisi pemain muda seperti kayak Chido Obi yang masih 17-18 tahun. Kita sudah ada contohnya nih, Garnacho. Gue ingat betul, dulu Garnacho awalnya pun juga sangat hype sekali. Dikatakan begini dan begitu, tampilan cuplikan highlights-nya bersama dengan tim akademi ada di mana-mana, tapi terlalu cepat mungkin ya, dengan penanganan yang tidak pas dan situasi klub yang tidak ideal, maka jadinya berantakan. Dan ini yang tidak gue harapkan terjadi dengan Chido Obi. Nah, memang masih belum selesai perburuan dari posisi lini depan Manchester United. Setelah mengamankan Cunha, sekarang sedang berusaha mengamankan Mbeumo. Tapi dari situ pun juga kalau gue lihat, ini kan tidak satu-satunya. Misalnya Cunha, oke, Cunha akan direkrut, tapi kan dia tidak menjadi satu-satunya. Di posisi Cunha ada juga beberapa pemain lain yang bisa dimainkan di sana. Contoh, Mason Mount bisa di sana. Lalu Mbeumo, ada Amat. Jadi memang ada kayak pairing, ada backup, ada rotasi, ada kompetisi. Dan menurut gue, lini depan ataupun striker pun juga butuh yang seperti itu. Jadi, dengan kata lain ya, menurut gue, mendatangkan Gyökeres saja tidak cukup. Kalaupun Gyökeres tidak datang, lalu hanya mengandalkan balik lagi ke ke Rasmus Højlund, itu juga bukan hal yang buruk, bukan hal yang jelek. Kalau, nah ini jangan dipotong ya, kalau ada support yang berbeda dengan musim lalu. Menarik memang perkerutan Manchester United musim ini, gua nilai sejauh ini cukup cepat ya dengan Cunha dan dengan proses dari Mbeumo, tapi tentu saja belum berakhir, belum selesai. Lini depan, lini yang sangat krusial menurut gue bagi Manchester United untuk bisa mengarungi musim depan. 2 musim sebelumnya sangat-sangat buruk. Perombakan jelas ini dilakukan, dan kalau melihat secara garis besar bukan hanya Garnacho ya, bagaimana Sancho, bagaimana Anthony, bagaimana Rashford. Paling tidak ada berapa tuh? Garnacho, Rashford, Anthony, dan Sancho. Paling tidak ada 4 pemain yang akan dilepas. Terlepas misalnya Højlund akan lepas atau tidak, tapi menurut gua 4 pemain ini saja dari sisi angka, kita berbicara kuantitas, ini kan bukan jumlah yang sedikit. Dan ini terjadi dalam satu departemen ya, departemen penyerangan. Jadi menurut gua memang terlihat ada perombakan yang sangat-sangat besar. Gua tahu memang ada banyak fans misalnya mengharapkan Højlund untuk diganti. Gua pun juga berharap ada yang kalau bisa idealnya memang ada striker premium yang masuk. Tapi kan tidak cukup itu saja, juga harus diperhatikan faktor-faktor lain, finansial, backup, dan lain-lain. Tapi menurut gue sekali lagi terlihat jelas, dan semoga kalau seandainya ini berhasil merombak lini depan, lini serang di musim panas kali ini bisa memberikan hal yang jauh berbeda, hal yang drastis ya untuk performa klub atau skuad musim depan. Walaupun ya lini tengah juga harus diperbaiki sih. Menurut gua 2 lini ini yang harus menjadi perhatian di bursa transfer musim depan, dengan prioritas yang tentu saja tidak sama. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.